ya menurut kepercayaan saya yang bisa menghapus dosa kita itu adalah salah satunya hanya Tuhan yang bisa. Soalnya dia yang paling luar biasa. Nah itu dia. Sedangkan yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa sementara dia sendiri dikutuk? Iya, kalau masalah itu kan tadi udah saya bilang Bang, cuma kalau masalah nyampe ke situ nggak saya nggak mau gimana pun antara kepercayaan misalkan yang satu sama yang lain, saya nggak memperdebatkan itu. Yang kepercayaan pribadi saya, yang saya percaya itu salah yang bisa menebus dosa kita atau mengangkat kita dalam surga itu ya cuman Tuhan yang bisa. Iya. Nah sekarang permasalahannya adalah di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha tinggi, maha besar. Ya, Tuhan itu tidak bisa dimuat oleh langit, bahkan seluruh langit yang menaungi, melindungi, mencakupi seluruh langit pun itu tidak bisa memuat Allah, kan gitu. Tidak bisa memuat Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Artinya bahwa bukan Tuhan yang datang ke dalam rahim Maria. Karena jangankan rahim Maria, langit yang menaungi langit pun tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kok lucu, rahim Maria bisa memuat Tuhan, tubuh Yesus bisa memuat Tuhan. Kan jelas nih, menurut iman Kristen, Tuhan itu adalah roh. Nah, Tuhan yang adalah roh dikatakan kemudian bahwasanya tidak bisa dimuat oleh langit. Bahkan langit yang menaungi langit yang menaungi seluruh langit pun tidak bisa memuat Allah. Nah, sedangkan kalau kita melihat dimensi roh, bukankah dimensi roh itu adalah dimensi halus? Kalau dia dimensi halus, maka roh itu bisa masuk kemanapun, termasuk ke bumi. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi, langit dan bumi ini tidak bisa memuat Allah. Karena Tuhan itu maha besar. Artinya, salah konsep ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Karena sebesar apapun roh, namanya roh itu bisa kemana aja. Karena dia dimensi halus seperti angin. Sekarang permasalahannya adalah, luas besar mana kira-kira massa angin daripada alam semesta ini? Sudah pasti lebih besar massa angin. Karena menempati setiap ruang, itu angin. Setiap ruang pasti ada angin. Berarti ruang lebih besar. Nah, roh juga begitu. Tapi kenapa kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan turun bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat engkau. Coba. Sehingga manusia itu tidak bisa kemudian, sehingga Tuhan tidak bisa kemudian turun ke bumi karena dia maha besar. Berarti dia bukan roh. Berarti dia bukan roh. Karena kalau roh, sebesar apapun, roh akan datang kemanapun ia mau. Karena dia makhluk halus layaknya angin. Tapi buktinya, dia tidak bisa datang. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suara, kau tidak pernah melihat dia, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Artinya Yesus bukan Tuhan karena sudah dilihat, sudah didengarkan, tapi Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihatnya, kamu tidak pernah mendengarkan. Berarti memang salah fatal kalau Yesus ini dianggap Tuhan. Begitu juga rohnya, karena rohnya itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu bukan roh. Kalau Tuhan itu roh, berarti dia bisa masuk ke bumi. Tapi karena Tuhan itu bukan roh, maka Tuhan itu tidak bisa kemudian dikatakan jadi manusia. Nah, sekarang permasalahan yang kedua akan timbul. Dikatakan di dalam iman Kristen, di dalam Yohanes 4, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan itu roh, kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Theos, Theos itu adalah firman. Theos itu telah menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Roh itu telah menjadi daging. Coba. Roh
menjadi daging. Ketika roh menjadi daging, yaitu Yesus, pertanyaannya, rohnya Yesus ini dari mana? Karena Tuhan tadi yang adalah Theos, yang adalah roh, sudah menjadi daging. Kalau konsep ini diteruskan sampai ke akarnya, pada saat Theos menjadi daging di dalam Yohanes 1:14, firman itu menjadi daging, berarti Theos itu menjadi daging. Berarti apa? Tuhan itu menjadi daging katanya. Kalau Tuhan roh tadi lalu menjadi daging, berarti roh hilang. Roh kehilangan hakikat. Karena dia berpindah ke dimensi beda, baru, yaitu daging. Nah, daging ini kalau dia tidak diberi roh, maka dia akan menjadi bangkai. Nah, roh yang dimasukkan kembali ke dalam daging ini roh dari mana? Sementara sumber roh sudah jadi roh, sudah jadi daging. Maka pada saat ini menuju pada ke puncak keyakinan ini, yaitu roh menjadi daging, dan daging ini harus hidup karena dia manusia, maka disitulah kemudian Allah mengatakan, semisal penciptaan Adam, Isa dan Adam itu adalah sama. Mereka berdua diciptakan kemudian dari tanah, lalu kemudian Tuhan meniupkan ruh kepada mereka. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 59, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam, atau sebaliknya Nabi Adam diciptakan kemudian sama seperti Nabi Isa. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti pencipta Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata, hidup, maka hiduplah. Jadi, maka jadilah. Mazmur 33 nomor 9. Jadi daging tadi tidak jadi bangkai. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam meniupkan roh ke dalamnya, selaksa Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh dari umatnya, umat Islam. Nah, kalau Tuhannya saudara Kristen dengan konsep selain daripada saudara segala, itu bahaya. Firman pertama sama Logos, Logos bersama dengan Theos. Theos adalah Logos, Logos adalah Theos. Mereka ini adalah roh, roh ini menjadi daging. Nah, setelah roh menjadi daging, menjadi daging tok, jadi bangkai dia. Mau kemana perginya daging ini? Mau kemana kira-kira? Mau ngapain dia? Dia belum hidup, karena dia baru jadi daging. Dia nggak dikatakan jadi manusia, karena di situ originalitasnya adalah SARS, daging. Nah, ini daging bagaimana caranya bisa hidup? Ditiupkanlah roh. Datanglah kemudian malaikat Gabriel kepada Maria. Ditiupkan roh. Datanglah Roh Kudus, tiupkan kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Maryam, itulah yang terjadi. Kepada Maria itulah yang terjadi. Nah, ini celakanya kalau menggunakan konsep Tuhan itu adalah roh. Rohnya menjadi daging, selesai. Daging kemudian mau ngapain? Nggak ada roh. Akhirnya jadi bangkai. Seperti itu, Bang. Silakan. Ini teman kita semakin menggugur. Iya. Saya mau nanya ke Bang Juma. Boleh. Apakah sama menurut Muslim Yesus itu sama Nabi Isa itu sama? Menurut Muslim lah. Iya. Kalau kami ditanya, ya. Mohon maaf nih. Kalau kami umat Islam ditanya, sebenarnya Yesus itu adalah nama palsu dari Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kenapa saya katakan, Bang? Yesus ketika dia dilahirkan, hidup di tengah-tengah Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Maka sudah pasti orang-orang penutur Ibrani keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang dijajah oleh orang Roma, mustahil memberikan anaknya dengan nama penjajah. Tak mungkin. Tak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah Romawi. Sama seperti ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Tidak mungkin kemudian orang Indonesia memberikan anaknya dengan nama penjajah. Albert, Gibel, tak mungkin. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah kemudian dalam bahasa Ibrani, contoh misalnya Yosua bin Nun,
Nah, Yesus ini pun diberi nama Yosua. 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 Itu udah pasti namanya. Al-Masih. Nah, Yosua dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab, huruf I-nya hilang. Tinggal I. Isa. Yosua berubah menjadi sama seperti Yishmael. Yishmael masuk bahasa Arab menjadi Ismail. Yosua dalam bahasa Aramaik Isa, dalam bahasa Arab Isa. Karena Arab, Ibrani, Aramaik adalah bahasa serumpun, seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Bahasa serumpun dia. Jadi Yosua, Isa, Isa. Sementara Yesus ini siapa? Dari mana ini Yesus? Bagaimana caranya kita mau pendalaman materi tentang penamaan antara Yosua berubah menjadi Yesus? Itu tidak nyambung. Artinya yang harus kita bicarakan di sini bukan nama. Untuk membedakan atau menyamakan oknum ini bukan nama, tapi untuk menyamakan oknum ini adalah misi kedatangannya, risalah dakwanya, tempat ia kemudian memberikan ajarannya. Gimana caranya? Ibunya lahir dia lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau Yesus lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan hikmat Injil, berarti dia adalah Isa. Kalau dia kemudian mengajarkan tauhid, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan sunat, puasa, sujud, berarti dia adalah Isa. Tapi kalau dia mengajarkan makan babi, kalau dia mengajarkan ibadah minggu, kalau dia mengajarkan kemudian jangan bersunat, kalau dia mengajarkan kemudian menyembah dirinya, itu baru Yesus. Tapi kalau Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal demikian, berarti oknum yang disebut Yesus ini namanya adalah nama fiktif. Jangan-jangan hanya ada tokoh kemudian yang ada di dalam deretan sembahan-sembahan orang Vatikan Romawi Yunani yang mereka ingin gantikan dengan melantik oknum yang diceritakan di tanah Yahudi. Karena terpapar di abad keempat, ketiga keempat, semua patung-patung daripada Dewa Matahari dihancurkan oleh Katolik, lalu diganti oleh patung baru yang mereka diberi nama Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa patung Yesus ini? Orang dari mana dia ini? Kok kebule-bulean patungnya? Ini siapa ini? Oh, itu patungnya anak Maria yang adalah nabi untuk Bani Israel. Apa bukti keakuratannya seperti itu bentuknya? Kenapa harus ada patungnya? Bukankah di dalam kitabnya Yesus yang lahir tanpa ayah di Yerusalem itu, jangan kau membuat patung. Tapi kok ada tiba-tiba diklaim itu adalah Yeshua HaMashiach, tapi kok dibuatkan patung? Ini ajaran dari mana? Maka indikasinya sangat kuat. Yesus ini hanya tokoh yang menggantikan Dewa Matahari. Apa pembuktiannya? Ibadah hari Minggu, makan babi, disembah, tidak bersunat, Natalan, pohon Natal, dan pernak-pernik seperti Sinterklas, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa-apaan ini? Dari mana ajaran ini? Nabi-nabi Yahudi tak pernah mengajarkan. Di mana Nabi Yahudi mengajarkan makan babi? Tak ada. Di mana Nabi Yahudi keturunan Abraham mengajarkan jangan bersunat? Tak ada. Di mana diajarkan ibadah hari Minggu? Tak ada. Di mana diajarkan menyembah manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengajarkan masuk ke rumah ibadah tidak bersunat, tidak mandi junub, tidak wudhu? Siapa? Wallahu alam bisawab. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa sampai pada poin itu. Jadi kalau saudara saya tanya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Saya katakan, kalau yang dimaksud ini adalah orang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan tauhid la ilaha illallah, maka itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau yang di Romawi yang ada patungnya, maaf, antara Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Karena Nabi Isa tak punya patung, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu. Maaf, itu bukan Nabi Isa. Tapi anehnya, ternyata Yesus pun tidak mengajarkan pola-pola yang diajarkan oleh rutinitas ritual keagamaan Katolik. Berarti benar-benar Yesus ini cuman tokoh fiktif. Karena menyentuh Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yeshua HaMashiach, kagak. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal itu.
Berarti ini hanya tokoh fiktif untuk melancarkan ajaran Romawi Yunani kuno kepada orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena tak ada satupun di Indonesia ini orang Yahudi datang mengajarkan tentang Kristen, mengajarkan tentang Katolik. Semua yang datang ke Nusantara ini mengajarkan Kristen Katolik dari Barat. Ada apa dengan agama ini? Kenapa ada dari Barat? Apakah di Barat ada seorang nabi? Itu pertanyaan besar, tanda tanya besar yang sampai hari ini belum bisa ada yang memecahkan. Silakan Bang. Saidi, syukran. Terima kasih Bang Juma. atas Sama-sama penjelasan. saudara. Siap. Salam toleransi, salam kedamaian. Ya. Salam kedamaian. Sama-sama Bang. Ayo, makasih. Oke Bang Handi. Oh iya. Ya semoga Teman kita tadi pergi turunnya. ya, kok pergi dia. Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Amin, itu intinya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan sini, cuman dia agak ada perimbangan, masih ragu untuk berterus terang. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Karena apa ya? Apa yang kita informasikan ke dia, dia iyakan. Tapi di sisi lain, ya teman-teman di luar sana masih meyakini apa yang dia tidak yakini gitu. Ya segeralah Pak.